The Queen's favorite was the one in which seru deh. Teman deh Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di Jelajah Kuliah, Bangun Masa Depanmu Sekarang. Dengan topik Coaching Klinik Penulisan Esai Beasiswa. Wah, senang sekali ya melihat wajah-wajah bersemangat berkumpul nih pada hari ini. Untuk teman-teman yang belum tahu, kita ada panggilan spesial nih buat kalian yang hadir di sini. Aku bakal panggil teman-teman dengan sebutan sahabat kakak. Halo-halo sahabat kakak. Wah, semuanya bersemangat ya hari ini karena materi kita hari ini tuh, wah, ini keren banget. Jarang-jarang loh. Ada bimbingan singkat nih mengenai penulisan esai beasiswa. Nah, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, wah di kolom chat juga rame nih. Harus semangat ya pastinya. So, aku akan memperkenalkan diri dulu ya sebelumnya. Perkenalkan, namaku Pinkan Dwi Putri Sobalokan, biasa disapa Pinkan. Aku merupakan salah satu penerima beasiswa Jitu 2023. Aku merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan sekarang melanjutkan pendidikan di Universitas Nusa jurusan keperawatan. Halo semua, salam kenal ya. Nah, puji Tuhan nih, aku hari ini dipercaya menjadi MC yang akan menemani sahabat kakak dalam acara coaching klinik penulisan esai beasiswa. Salam kenal ya semuanya. Oke deh. Nah, sahabat kakak, tadi itu kita udah lihat ya video pengenalan tentang Yayasan Kokalbe. Jadi, di Yayasan Kokalbe, kita memiliki banyak program beasiswa untuk perempuan di seluruh Indonesia. Nah, dan salah satu yang lagi ongoing nih, atau yang lagi buka pendaftarannya, ialah beasiswa Jitu 2025. Nah, sahabat kakak, beasiswa Jitu ditargetkan di 21 provinsi termasuk di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan bahkan Bali nih. Wah, keren banget ya sahabat kakak. Nah, sahabat kakak, aku mau lihat nih, kira-kira sahabat kakak semua yang di sini dari mana aja nih? Apa ada yang dari Papua, Kalimantan, atau yang termasuk di 21 provinsi nih? Sahabat kakak dari mana? Wah, ada dari Kalimantan. Salam dari Bengkulu, NTT. Wah, banyak banget ya. Keren banget nih. Wah, semuanya harus semangat ya hari ini. Karena aku udah excited banget. Aku juga semangat banget nih untuk sahabat kakak semua. Wah, keren ya dari Kaltim, Riau, NTT. Wah, Maluku. Keren-keren semua. Udah siap ya semuanya. Nah, selanjutnya ini aku akan memperkenalkan Yayasan Kokalbe. Aku izin memperkenalkan kepada sahabat kakak semua ya mengenai Yayasan Kokalbe. Jadi sahabat kakak, Yayasan Kokalbe adalah organisasi filantropi yang didirikan oleh keluarga Kou berawal dari keyakinan bahwa pendidikan memiliki kekuatan transformatif yang dapat mengubah kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Impian untuk memberikan perempuan kesempatan melalui program beasiswa pendidikan serta pengembangan kapasitas telah membuat Yayasan Kokalbe bekerja menjangkau lebih dari 1.000 perempuan yang tersebar di 35 provinsi. Wah, keren banget. Sahabat kakak bayangin 35 provinsi. Minus 3 provinsi aja nih di Indonesia. Keren banget nih Yayasan Kokalbe. Semoga sahabat kakak semua yang di sini bisa menjadi bagian ya dari Yayasan Kokalbe. Oke deh. Nah, sahabat kakak bisa lihat ya, ini adalah rangkaian
kegiatan jelajah kuliah yang udah kita mulai nih dari beberapa minggu lalu, yaitu mulai dari tanggal 3 November sampai dengan tanggal 23 November nih, sampai hari ini di rangkaian terakhir. Kita udah berada di rangkaian terakhir ya sahabat kakak, nggak kerasa nih, dengan materi coaching klinik penulisan esai beasiswa. Oke deh, aku udah semangat banget nih, karena kita udah di rangkaian terakhir nih. Wah, rangkaian yang penuh makna nih. Kita akan belajar mengenai gimana sih cara kita. Oke, sahabat kakak. Sebelum kita memulai acaranya, aku izin membacakan beberapa aturan atau teknis acara agar kegiatan kita berlangsung dengan nyaman dan tentunya akan berjalan dengan lancar sampai dengan akhir ya. Nah, untuk teknis acaranya yang pertama, sahabat kakak diharapkan untuk menamai ulang akun Zoom dengan format nama underscore asal daerah sahabat kakak. Nah, aku bantu baca ya sahabat kakak gimana caranya. Yang pertama, sahabat kakak dapat klik partisipan yang ada di bagian bawah layar. Nah, seperti yang ditampilkan di layar ya sahabat kakak. Setelah itu, klik pilih rename atau ganti nama dan sahabat kakak boleh mengganti dengan nama underscore asal daerah. Aku kasih contoh ya sahabat kakak, misalnya pinkan underscore NTT. Nah, gitu. Paham ya? Oke, teknis acara yang kedua, sahabat kakak diharapkan menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan. Nah, sahabat kakak tentunya udah dapat ya semuanya virtual background-nya. Nah, sahabat kakak yang belum on cam nih, ayo dong kita on cam. Aku mau lihat nih wajah-wajah bersemangat sahabat kakak pada sore ini. Nah, gimana sih cara ubah background-nya? Sahabat kakak pertama harus mendownload dulu ya background yang udah dibagikan. Nah, setelah itu, setelah gambar di-download, sahabat kakak bisa ketik 3 di bawah itu, lalu pilih virtual background dan masukkan gambar yang telah di-download. Setelah itu, sahabat kakak boleh deh menggunakan virtual background itu menggunakan filter background itu ya, sahabat kakak. Nah, teknis acara yang ketiga, sahabat kakak dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara dan hanya boleh dinyalakan ketika dipersilakan untuk berbicara ya, sahabat kakak. Oke deh, wah backgroundnya juga udah dikirimkan ya sahabat kakak di kolom chat itu. Sahabat kakak boleh langsung download nih, terus langsung ganti ya. Yang belum on cam, ayo dong kita on cam sama-sama. Oke deh, selanjutnya aku izin membacakan rundown acara atau susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, kita awali dengan pembukaan, kemudian lanjut dengan sesi coaching klinik, lanjut lagi dengan sesi latihan, tanya jawab, kemudian penutupan dan acara selesai. Singkat, padat, dan tentunya bermakna ya sahabat kakak. Sebentar lagi kita akan mulai nih. Oke deh. Nah, setelah itu, sahabat kakak, nah, hari ini aku udah bilang ya, kita akan memasuki rangkaian jelajah kuliah terakhir dengan materi coaching klinik penulisan esai beasiswa. Nah, di jelajah kuliah kali ini kita mau belajar nih tentang penulisan esai beasiswa. Nah, coaching klinik atau pembimbingan singkat mengenai penulisan esai tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita semua di sini, terutama sahabat kakak nih yang mau mendaftar beasiswa Jitu. Nah, karena esai itu merupakan salah satu persyaratan yang diminta nih, baik bahkan di pendaftaran kemarin juga diminta loh sahabat kakak esainya. Nah, hari ini beruntung banget ya teman-teman semua punya kesempatan nih untuk mendapatkan pembimbingan singkat mengenai penulisan esai beasiswa. Nah, karena itu hari ini kita akan bahas tuntas mengenai penulisan esai beasiswa bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi selanjutnya aku akan memperkenalkan dulu sebelum kita masuk ke acara sesi coaching klinik. Aku izin memperkenalkan narasumber kita loh yang luar biasa banget nih pada sore ini yang akan menemani kita nih pada sore hari ini. Nah, halo sahabat kakak, jadi narasumber kita hari ini ialah Kak Koirun Mumpuni. Nah, beliau merupakan LPDP Award PK 108 Master of Environment at the University of Melbourne, Australia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Beliau juga merupakan juara satu Best Video Indonesia Development Forum Bappenas pada tahun 2019 dan masih banyak lagi nih prestasi-prestasi yang diraih oleh Kak Koirun. Sahabat kakak bisa lihat,
Wah, banyak banget. Semoga bisa nular ya ke kita. Nah, semoga semua prestasi yang Kak Koirun punya bisa nih. Kita juga bisa dapat prestasi yang sama ataupun yang berbeda, tapi dengan dengan kemampuan kita yang luar biasa. Tentunya kita harus mengasah terus ya, biar kita bisa jadi nih kayak seperti Kak Koirun dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Oke deh. Nah, sebelum kita masuk ke acara coaching klinik ya sahabat kakak, aku izin memberitahukan informasi. Bagi sahabat kakak yang punya pertanyaan selama sesi berlangsung, boleh untuk mengirimkan pertanyaan di Slido dengan kode 4144951 atau sahabat kakak bisa langsung nih barcode. Nah, ini lihat barcode di situ, bisa langsung scan barcode-nya sahabat kakak untuk pertanyaan-pertanyaan. Apabila selama sesi coaching sebentar sahabat kakak memiliki pertanyaan, boleh banget langsung ditanyain di Slido ini ya sahabat kakak. Oke deh, mengerti ya. Nah, tanpa memperpanjang kata, langsung aja nih kita panggil narasumber kita. Halo, halo Kak Koirun. Halo, Halo. selamat siang Wah, semuanya. apa kabar? Salam kenal. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat dan baik nih, walaupun cuacanya di sini di tempat aku agak-agak mendung ya. Gimana kalau di Pingkan di NTT? Oh, kalau di sini sama sih Kak. Tiba-tiba panas, wah tiba-tiba lagi hujan. Tapi aku sore ini tetap semangat semangat banget lihat sahabat kakak semua di sini. Iya dong, harus tetap selalu semangat ya, walaupun cuacanya masih mendung. Tapi semoga sesi ini aku sharing sedikit, mungkin bisa diambil nih beberapa manfaatnya dan bisa diaplikasikan juga nih Pingkan buat nggak hanya beasiswa untuk nanti nih Jitu ya, Jitu 2025 ini, tetapi juga untuk kesempatan-kesempatan beasiswa lainnya juga. Wah, aku udah excited banget. Bahkan bukan sahabat kakak doang nih yang excited. Aku udah excited banget. Soalnya aku ini pertama kali nih aku ikut coaching klinik penulisan esai beasiswa. Wah, keren banget ya. Oke deh Kak, tanpa memperpanjang kata, waktu dan kesempatan aku dan kami. Oke, halo semuanya. Sebentar ya, aku akan share screen dulu. Gimana sahabat kakak semua bisa lihat? Boleh dong aku lihat reaksi-reaksinya di chat. Kalau misalnya sahabat kakak semua bisa melihat, bisa ya. Oh, dapat nih Ina dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan lain-lain. Aduh, senang banget dari semua seluruh Indonesia ya. Ini semoga teman-teman hadir di sini semuanya bisa ngambil nih bermanfaat dan bisa ngambil pelajarannya. Oke, kalau gitu. Jadi aku dapat kesempatan nih dari Yayasan Kokalbe. Kebetulan saya juga program spesialis di Yayasan Kokalbe yang akan sharing tentang penulisan aplikasi esai beasiswa. Hari ini aku tulisnya judulnya Mengejar Mimpi dengan Beasiswa karena jujur aku dari dulu juga dari SMP beasiswa terus. Jadi aku pengen ngenalin nih gimana aku bisa sampai kayak sekarang dengan beasiswa. Nah, apa aja nih yang hari ini kita bahas? Jadi nanti aku ada perkenalan sedikit, lalu kita akan ngebahas tentang persiapan aplikasi penulisan esainya, lalu kita juga akan bahas tips dan metode menulis esai, lalu di akhir kita adakan quiz nih tentang yes or no. Oke? Nanti di sela-sela waktu aku pengennya hari ini tuh lebih interaktif karena kita juga hanya nggak terlalu banyak ya di ruangan, jadi semoga teman-teman semua bisa langsung aja nanti tuliskan pertanyaan teman-teman di Slido ataupun nanti juga akan dibantu kalau misalnya teman-teman akan melalui chat. Nanti terus habis itu kalau misalnya ada pertanyaan lainnya juga nanti aku along the way selama aku presentasi aku juga akan bantu untuk jawab. Oke deh kalau gitu. Jadi perkenalan sedikit nih pengalaman apa aja sih Kak Koy dalam aplikasi atau manajemen beasiswanya? Jujur, ini aku lebih sering gagal daripada suksesnya, tapi ini sedikit aja informasi ya. Pertama kali itu aku nyoba yang apply beasiswa pertama kali itu yang sampai nulis esai dan lain-lain itu waktu itu IFS. Aku nggak tahu teman-teman pada pernah dengar nggak IFS, Intercultural Program yang ke Amerika, tapi sekarang kayaknya udah berbagai negara. Kalau dulu hanya sedikit aja.
Waktu itu SMA, pengen banget kan, aduh, oh tahu, oh seneng banget udah ada yang tahu, ya gitu. Tapi gagal teman-teman, gagal. Aku cuma sampai tes waktu itu ada kayak tes tertulisnya gitu. Aku nggak sampai situ. Terus ya, jadi banyak banget lah gitu ya pengalaman-pengalaman yang aku lakuin gitu lewat beasiswa dari sisi perkuliahan. Ada juga pelatihan-pelatihan kepemimpinan atau misalnya pelatihan-pelatihan lainnya pertukaran pelajar gitu ya. Ada baik salah satunya yang paling aku recent banget nih, aku juga penerima beasiswa LPDP, terus juga aku penerima dana hibah dari University of Melbourne. Waktu itu aku harus melakukan sebuah proyek di Indonesia Timur, khusus waktu itu di Papua Barat, Daya sekarang ya, Sorong. Terus juga aku pengalaman untuk memanajemen beasiswanya mulai dari volunteer selama 3 tahun. Dulu dimulai dari 2018 aku volunteer sebagai scholarship counselor di Pelita Indonesia Education Fund antara Indonesia dan Jepang. Waktu itu aku kasih rekomendasi nih siapa aja nih yang dari NTT khususnya yang bisa mendapatkan beasiswa gitu. Dan sekarang akhirnya aku juga manajemen beasiswa lagi sebagai program spesialis di Yayasan Kokalbe. Di Yayasan Kokalbe sendiri tadi udah sempat dibilangin ya sama Pinkan juga sedikit tentang Yayasan Kokalbe. Yayasan Kokalbe punya program beasiswanya lumayan banyak gitu ya, dari G2, regular G2 yang sekarang sedang buka, lalu juga ada profesi untuk jenjang profesi, G2 profesi, dan juga Bestari beasiswa untuk anak perempuan Indonesia. Nanti silakan teman-teman untuk informasi lainnya bisa teman-teman pelajarin di website ataupun juga buku panduannya. Kelihatannya mungkin kesuksesannya aja ya, banyak banget nih Kak Koy, wah hebat. Tapi sering gagal juga kok ya, gitu. Nah, kalau katanya Barack Obama ya, kita nggak boleh membiarkan kegagalan itu mendefinisikan diri kita gitu ya. Jadi kita harus membiarkan kegagalan itu mengajarkan kita ya, biar kegagalan menunjukkan apa yang harus kita lakukan dengan cara berbeda di lain waktu. Jadi dengan kegagalan yang aku miliki juga pada saat itu, akhirnya aku jadinya banyak nih melakukan pendekatan perubahan, evaluasi diri gitu-gitu. Nah, jadinya makin apa namanya, aku jadi makin belajar untuk bisa jadinya makin 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 tahu nih strateginya nulis tuh gimana sih gitu ya, lagi khususnya untuk nulis esai. Nah, apa aja yang dipelajari dari kegagalan, aku yakin di sini sahabat Kakak semua beberapa mungkin ini baru first timer banget Kak, aku, coba, beasiswa atau ada beberapa yang udah gagal beberapa kali, nggak apa-apa, tapi yang jelas, apa itu nanti teman-teman akan, dapat pelajarannya. Jadi beberapa pelajaran nih dari kegagalan-kegagalan yang aku miliki, aku ambil ya beberapa poin. Jadi pertama itu persiapan beasiswa itu harus mateng. Ya, jangan anggap enteng. Ah, gampang baru dapat sosialisasi besoknya udah langsung kirim gitu. Cuma sehari 2 hari udah langsung daftar gitu ya. Nggak bisa gitu ya teman-teman, harus panjang, harus tetap teman-teman pastikan teman-teman itu sudah bisa menjawab sesuai dengan persyaratannya dan lain-lain. Percaya diri tapi tetap rendah hati. Jadi jangan sombong, jangan bilang kayak aku pasti bakal lolos gitu ya. Terus habis itu kita harus lebih banyak juga mengenal diri ya teman-teman ya. Perbanyak pengalaman-pengalaman yang kita miliki lewat organisasi, kerelawanan, ataupun juga ikut lomba-lomba gitu ya. Itu bakal lebih membuat kita juga jadinya pada saat kita menulis aplikasi esai akan lebih kuat lagi karena kita punya pengalaman. Nah, terus juga kunci dalam pengembangan diri itu selalu refleksi dan evaluasi. Jadi kalau gagal sekarang mungkin bukan saatnya, tapi itu direfleksikan, apa ya, kenapa ya, gitu ya. Terus nanti diperbaiki di kesempatan selanjutnya. Intinya berusaha dan jangan lupa berdoa. Ya, soalnya memang harus ya teman-teman ya, agar kita nggak sombong gitu. Oke, jadi ini beberapa pelajaran yang aku dapetin dari kegagalan-kegagalan selama mendaftar beasiswa. Dan banyak sekali mungkin teman-teman di sini udah sering lihat ilustrasi atau fenomena gunung es. Mungkin bisa lihat nih di meeting di chat nih, mungkin ada yang pernah nggak ngelihat ilustrasi gunung es sebelumnya? Mungkin ada di webinar mana waktu pas teman-teman lihat gitu, atau
baru pertama kali nih lihatnya. Wah, udah banyak pernah. Oh, ada Resti juga. Hai Resti. Oke, jadi orang-orang cuma ngelihat mungkin suksesnya aja ya gitu, yang dilihat gitu. Lulus tahap seleksi beasiswanya gitu, atau wah bagus banget esai beasiswanya gitu ya. Tapi yang nggak orang-orang lihat itu adalah kita mau mendapatkan beasiswa itu pastinya harus belajar ya, kerja keras gitu, banyak pengorbanan yang dilakukan. Revisi esainya banyak. Jadi kalau misalnya cuma 1 kali itu kurang, harus banyak-banyak merevisi esainya. Latihan terus nulisnya gitu ya, kumpulin data segala macam, riset. Seperti sekarang nih teman-teman luar biasa sekali, juga ikut sosialisasi, ikut webinar gitu ya. Dan juga membangun portofolionya teman-teman atau pengalaman-pengalamannya teman-teman gitu. Jadi banyak ya, makanya persiapannya harus matang gitu ya. Nggak hanya apa namanya sebentar aja. Nah, ini ada fenomena gunung es. Nah, tadi sedikit aja perkenalan mungkin akan agar teman-teman bisa kita lebih kenal satu sama lain. Nah, sekarang kita ke topik selanjutnya nih, persiapan aplikasi penulisan esai beasiswanya. Ini paling paling banyak nih teman-teman yang mungkin paling tertarik gitu kenapa ikut beasiswa ikut sesi ini gitu ya. Sebenarnya kenapa sih gitu ya? Mungkin alasannya apa sih kenapa diperlukan esai itu dalam proses aplikasi beasiswa? Kadang-kadang sebelum kita melakukan langsung tulis, kita perlu pahami dulu kenapa, ya nggak? Nah, kenapa? Karena pemberi beasiswa ingin mengenal kita, memahami nih kepribadian kita seperti apa, motivasinya apa ikut beasiswa ini. Karena pasti pemberi beasiswa ingin memberikan beasiswa kepada orang yang tepat, ya kan? Terus juga dengan beasiswa karena kalian menulis gitu ya, kita bisa menilai nih sebagai pemberi beasiswa, menilai kemampuan pendaftar atau pelamar, bagaimana mereka bisa berpikir kritis, komunikasinya gimana sih mereka gitu, dengan tulisan-tulisan yang teman-teman curahkan dalam esai tersebut gitu, ya. Terus yang terakhir apa? Kita dalam esai ini langsung bisa tahu juga nih anak gitu ya, ini calon penerima beasiswa ini sungguh-sungguh nggak sih gitu. Siap nggak sih mendapatkan beasiswa ini? Karena mendapatkan beasiswa itu nggak hanya untuk finansial ya Kak. Ada responsibility atau ada tanggung jawab lainnya kadang-kadang tergantung dari program beasiswanya. Jadi makanya pastinya pemberi beasiswa gitu, mungkin contohnya Yayasan Kokalbe, itu pastinya akan menilai gitu, ini sungguh-sungguh nggak sih, ini komitmen nggak sih gitu. Karena programnya panjang. Di Yayasan Kokalbe sendiri programnya itu adalah sampai lulus ya, di program jenjang tergantung jenjang D3 diploma which is 3 tahun atau jenjang strata 1 atau sarjana itu 4 tahun. Panjang kan komitmennya gitu. Ini siap nggak nih gitu. Gitu. Jadi ini dulu yang perlu dipahami sama sahabat kakak semua ya mengenai kenapa sih esai itu perlu ada selalu di proses aplikasi beasiswa apapun, ya? Oke, nanti buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau sharing juga tentang pengalamannya mengerjakan proses aplikasi beasiswa, boleh langsung ditulis di chat ya. Kita sharing-sharing aja hari ini. Oke, nah sebelum mendaftar beasiswa, contoh beasiswa banyak banget Kak. Iya bener ya, ada Slide Awards, jenjangnya juga banyak-banyak ya nggak? Banyak ada yang S1, S2, ada S3, atau misalnya kursus pendek gitu ya, ada macam-macam gitu ya. Ada yang cuma untuk perkuliahan, ada yang untuk pelatihan lainnya gitu. Nah, yang perlu kita tahu itu siapa pemberi beasiswanya ya nggak? Ya, jadi apakah itu negara, institusi pendidikan, swasta, atau perusahaan ya, non-profit organisasi. Kalau Yayasan Kokalbe kan non-profit organisasi gitu. Itu perlu kalian pahami dulu nih siapa pemberi beasiswanya ya. Karena teman-teman ini perlu dipahami agar sahabat kakak bisa menuliskan esai ya. Nah, perlu dipahami juga tujuan program beasiswanya apa sih ya. Banyak yang cuma mungkin meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu ya. Kalau negara biasanya seperti itu, sebuah kewajiban gitu ya bagi negara. Pemerataan akses pendidikan, pelatihan kepemimpinan atau soft skill lainnya banyak. Atau menjalin kolaborasi antar negara. Biasanya ini negara-negara berkembang yang memberikan beasiswa kepada negara yang kurang berkembang gitu ya. Jadi perlu dipahami dulu. Nanti karena kalian harus menghubungkan kelebihan-kelebihan kalian
terus habis itu tujuan kalian masa depan, dan juga tujuan program beasiswanya ya. Jadi ini poin-poin dulu nih teman-teman, perlu teman-teman pahami sebelum teman-teman mendaftarkan. Karena kan nggak mau ya kalian itu beli sesuatu yang ada di dalam karung yang kalian nggak bisa lihat, ya kan? Jadi dipahami dulu. Tipe program beasiswanya kayak apa aja? Ada yang penelitian aja, ada yang buat kuliah, ada perkembangan yang profesional. Jadi namanya kalau biasanya dibilangnya fellowship. Lalu pelatihan-pelatihan pengembangan diri, ada juga yang secara beasiswanya, finansialnya itu ada yang fully funded atau dibayarkan keseluruhan, ada yang partially funded, sebagian aja, ada yang dalam negeri, luar negeri, jadi banyak macamnya. Perlu Sobat Kakak pahami ya. Contohnya aja untuk beasiswa Jitu, kita memberikan beasiswa ke teman-teman yang ada di 21 target daerah kami, tetapi kita bisa di beasiswa tersebut itu boleh untuk sekolah di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi perlu hal-hal itu perlu juga sahabat kakak ketahui sebelum mendaftar. Oke, tips persiapan penulisan beasiswa apa aja nih? Ada pertama, mengenal diri kita, ya. Ini tadi kan habis udah memahami nih semuanya, kita apalagi nih Kak tips yang paling utama. Pertama, kenal diri. Motivasi kita apa sih ikut beasiswa itu. Sekarang dengan Indonesia yang luar biasa, tahun dulu mungkin pada saat itu nggak terlalu banyak beasiswa, sekarang hampir semua organisasi, perusahaan ataupun negara pun memiliki beasiswa yang beragam gitu ya. Jadi pastikan motivasi teman-teman, tahu motivasinya apa, latar belakang kalian tuh apa, mungkin punya pengalaman kerja ataupun organisasi keterlibatannya itu perlu teman-teman ketahui juga lagi ya. Terus habis itu minat bakat kalian apa sih gitu ya. Terus tujuan universitasnya apa, pilihan jurusannya kenapa itu, prestasi apa aja yang dimilikin, kelebihan sama serta kekurangan yang ingin dikembangkan atau diperbaiki itu apa aja. Nah, pokoknya kenali diri kita dulu. Itu pertama. Kedua, mengenal organisasi pemberi beasiswa. Tadi mungkin aku udah kasih tahu ya, sebelum beasiswa kamu harus cek dulu nih siapa yang ngasih beasiswanya. Tapi kalau udah mulai nulis, kita harus kenalin nih. Udah mulai daftar tuh, kita harus kenalin nih organisasi pemberi beasiswanya. Sejarah perjalanan organisasinya seperti apa sih? Nah, itu biasanya ada di website ya, jadi bisa dilihat. Terus habis itu nilai dan budaya organisasinya seperti apa gitu. Fokus program dan tujuan beasiswanya apa sih gitu. Alumni dan komunitasnya bagaimana. Programnya tuh pendanaan aja atau ada hal lainnya gitu ya. Kadang-kadang kebutuhan kita sebagai pelamar itu kan beda-beda ya. Ada yang hanya emang aku maunya khusus untuk finansial, oh enggak, aku perlu lebih dari finansial gitu ya. Mungkin ikatannya ataupun misalnya ikatan alumninya ataupun pelatihan-pelatihannya apa aja sih gitu. Hal itu tuh bisa membantu kita untuk nanti akhirnya ketika misalnya dapat dua-duanya nih beasiswanya, oh kayaknya aku akan pilih A daripada B gitu-gitu. Jadi perlu tahu ya sahabat kakak. Rencana masa depan, rencananya setelah lulus studi atau setelah pelatihan yang teman-teman dapatin tuh pengen apa sih gitu, jangka pendek, jangka panjang, rencana kontribusinya dan inovasi teman-teman yang memang dilakukan tuh mau apa gitu. Dan rencana pengembangan diri selanjutnya juga perlu teman-teman ketahui ya. Oke. Nah, sama pahami kriteria beasiswanya dengan baik gitu. Banyak sekali, dari pengalaman aku gitu ya yang, tidak lulus gitu ya pada saat administrasi itu karena mereka tidak memenuhi kriteria beasiswa tersebut gitu ya. Jadi ada aja misalnya, persyaratannya kurang, misalnya nilainya dia udah bagus tuh minimal 80 sesuai dengan persyaratan di beasiswa Jitu. Tapi ternyata dokumen yang mereka unggah gitu, itu tidak sesuai atau nggak lengkap gitu. Nah, itu kan hal-hal seperti itu jadinya sangat sayang ya sahabat Kakak gitu.
Atau misalnya pada saat menulis esai tidak sesuai formatnya dengan apa yang diminta di buku panduan atau hal-hal tersebut sangat disayangkan gitu ya. Jadi tolong teman-teman bisa sesuaikan aplikasi kalian dengan nilai-nilai prioritas pemberi beasiswanya juga gitu. Mungkin dari sini sahabat kakak semua boleh di chat kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, di sini contoh aja, ini diambil dari buku panduan pendaftaran beasiswa Jitu 2025 kita, ya di halaman 10. Jadi di sini aku pengen kasih lihat aja sebagai formatnya aja sih ya. Kenapa sih penting banget gitu ngikutin persyaratan. Aku izin anotasi juga. Di sini dibilang esainya harus orisinil ya, gitu ya. Bikin satu esai yang orisinil dan harus tulisan tangan wajib. Ya berarti harus tulisan tangan ya, nanti di-scan gitu kan, baru nanti diunggah di pendaftaran kita. Ini penting banget karena banyak sekali yang bukan tulisan tangan, yaitu ketik gitu, yang kita tidak luluskan karena itu ketik bukan tulisan tangan ya. Minimal 250 kata ya, minimal ya, boleh lebih karena minimal. Terus habis itu teman-teman bisa tuliskan dalam satu halaman saja gitu. Dan tentunya menjawab pertanyaan yang kita ajukan gitu. Nanti kita akan bahas mungkin sedikit pertanyaan-pertanyaannya, tetapi ini hanya informasi bahwa teman-teman harus ikutin persyaratannya ya yang ada di buku panduan beasiswa tersebut. Oke. Nah, masuk nih ke tips dan metode tulis esainya nih Kak, gitu ya. Ini mungkin kalau misal sahabat Kakak ada contoh-contoh yang teman-teman sahabat Kakak pengen tuliskan gitu di chat atau di Slido, kita mungkin nanti bisa bahas kalau ada waktu. Boleh banget nanti ditulis aja. Oke, pertama, esai yang seperti apa sih yang kurang matang gitu ya dalam penulisannya, jadi kurang baik gitu ya. Pertama, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan ya, dan pertanyaannya jawabannya terlalu umum. Nanti kita bahas ya. Pelamar tidak menuliskan visi dan misi yang jelas gitu lewat tulisannya. Terlalu banyak deskripsi tentang biografinya gitu. Jadi kebanyakan biasanya perkenalan tentang dirinya, tapi hal-hal tersebut udah ada di pendaftaran gitu. Misalnya umurnya berapa, lahir di mana misalnya, terus nama ayah, nama ibu gitu misalnya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu ya. Nanti kita bahas. Terus keempat, tidak sesuai dengan karakteristik dan tujuan beasiswanya gitu ya. Contoh di beasiswa Jitu kami berharap penerima beasiswa Jitu itu menjadi agen perubahan ya yang akan mengembangkan daerahnya. Nah, jadi kalau misalnya pelamar-pelamar kami gitu, pelamar-pelamar dalam beasiswa tersebut tidak menunjukkan bahwa dia itu ingin mengembangkan daerahnya, ya tidak akan lolos gitu ya. Terus nomor 5, tidak sesuai dengan format atau panduan penulisan esai. Tadi kita udah bahas ya sedikit, harus sesuai ya. Tidak memeriksa kesalahan tata bahasa. Ini penting banget nih sahabat Kakak ya. Karena misalnya sahabat Kakak menuliskan esai ini udah panjang gitu ya, udah panjang udah nulis segala macem. Terus tiba-tiba ada misalnya kesalahan pada saat penulisan, tidak ada titik atau koma, formatnya itu tidak sesuai dengan esai, isian panjang, tapi misalnya cuma bullet points, dan hal-hal seperti itu bisa mengurangi nilainya teman-teman untuk penulisan esai. Kalau misalnya banyak yang salah atau misalnya EYD-nya nggak benar atau misalnya titik koma itu, kitanya juga pasti si penilai pun akan merasa wah ini pelamar tidak serius ya gitu dalam proses aplikasi ini. Jadi hal-hal itu perlu banget sahabat Kakak
cek kembali, periksa kembali setiap kali sahabat kakak mau mengupload gitu ya atau menyelesaikan esainya harus diulang berkali-kali gitu. Tulisannya udah benar apa belum dan lain-lain gitu. Jadi ini ciri-ciri yang paling sering salah nih dalam penulisan esai gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, tipsnya yang pertama, pahami pertanyaan esainya ya. Setiap beasiswa memiliki pertanyaan yang berbeda-beda gitu ya. Setiap program beasiswa ataupun program pelatihan pada saat proses aplikasi itu pada saat pendaftaran pasti pertanyaannya beda-beda gitu ya. Ini salah satu pertanyaan yang kita ambil pada buku panduan pendaftaran beasiswa Jitu 2025. Jadi sahabat kakak di sini yang mau menulis ini mungkin akan dapat bantuan nih ya, bukan bantuan secara ini, tapi mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk menulis esainya nanti. Nah, kita harus pahamin dulu nih maksud dan pertanyaannya tuh seperti apa gitu ya. Jadi izin aku untuk bahas. Oke. Pertanyaannya nih yang ada di esai beasiswa Jitu 2025 itu, bagaimana kamu menjawab tantangan kondisi di daerahmu ya. Ini penting nih, perlu di-highlight nih. Oh, ada tantangan kondisi di daerah ya. Sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depanmu. Nah, tuliskan rencana ya dan langkah yang sudah, yang sedang, dan akan kamu lakukan secara rinci. Oke, jadi banyak nih poin-poin yang sahabat kakak harus jawab pada saat nanti menjawab di esai penulisan esainya sahabat kakak gitu ya. Ini poin pertama, oh oke, tantangan gitu ya. Terus apa potensi dan cita-cita nih masa depannya ya. Banyak. Terus habis itu bagaimana nih menjawabnya? Nah, menjawabnya itu nanti berupa esai dan sahabat kakak bisa menuliskan rencananya nih, langkah-langkahnya gitu. Yang sudah berarti dulu ya sudah lakukan, sedang sekarang lakukan, dan akan kamu lakukan nih. Dalam apa? Dalam menjawab tantangan gitu ya, dalam menjawab tantangan kondisi daerahmu gitu. Jadi intinya adalah sahabat kakak harus pahami dulu pertanyaan esainya sebelum menulis. Ya, ini salah satu hal yang mungkin aku sarankan dengan banget. Hindari langsung cek internet atau alat bantu lain. Jadi teman-teman nih, aduh copy paste aja deh, masukin ke chat GPT. Nggak boleh ya, jangan ya. Karena itu akan membuat teman-teman itu tidak jujur dan tidak sesuai dengan personalitinya teman-teman atau kepribadiannya teman-teman. Kalau misalnya hanya lihat dari ChatGPT ataupun maksudnya kebantuan AI ataupun internet gitu. Itu juga bisa kadang-kadang jadinya sahabat kakak tuh selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, itu kan nggak mau ya kita gitu. Nah, jadinya buatlah esai yang orisinil karya kamu gitu. Mulai dengan curahkan ide-ide dulu nih. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman lagi pahami pertanyaan esai, teman-teman tulis dulu nih ide-idenya apa gitu. Menjawabnya ide-idenya apa gitu ya. Nah, terus habis itu buat esai yang personal ya. Ini kan pertanyaannya tentang diri kalian gitu ya, sahabat kakak di sini. Bukan tentang orang lain gitu. Jadi yang tahu diri kalian adalah kalian. Jadi buatlah yang unik, personal, hanya kalian gitu. Ya. Nah, gimana sih Kak emang caranya? Pusing gitu kan ya biasanya. Aduh, banyak banget gitu. Nah, kita kasih tahu nih caranya ya. Ini pribadi aku sukanya seperti ini. Ada beberapa orang yang mungkin sukanya ditulis aja apa namanya
ditulis-tulis banyak gitu ya. Terus habis itu nanti baru dirangkai, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya saya sendiri, saya suka banget kalau nulis esai pakai peta pikiran, mind map biasanya ya. Di sini mungkin boleh dong sharing, ada yang udah pernah pakai peta pikiran belum? Kalau misalnya dalam hal penulisan mungkin kan di SMA juga banyak nggak sih nulis-nulis apa namanya isian panjang gitu kan? Atau misalnya teman-teman pernah Kak debat? Iya dong, pas lagi debat apalagi ya harus banyak poin-poin penting gitu kan, dan gimana caranya satu statement atau satu pernyataan itu bisa terhubung dengan hal-hal lain gitu ya. Oke, nah bagaimana nih memulai merencanakan penulisan esai? Nih ini aku kasih contoh ya, ini hanya contoh aja karena ini semua tuh bisa sahabat kakak lakukan ketika kalian tahu nih jawabannya menjawabnya akan seperti apa gitu kan. Tadi udah banyak beberapa poin-poin ya. Jadi ini misalnya beasiswa nih di sini yang pertama ya, beasiswa yang pertama. Bentar dulu. Ini Oke, beasiswanya misalnya di sini kita bilang Jitu misalnya ya, 2025 ini terserah teman-teman bisa pakai ini sangat-sangat membantu teman-teman dalam hal menulis esai apapun sih sebenarnya. Ini beasiswa misalnya Jitu 2025, maafkan tulisan saya. Lalu topiknya apa ya, topik utamanya gitu kan ya. Tadi sudah dijelaskan, pertanyaannya adalah tuliskan rencana langkah ya kan yang menjawab tantanganmu, tantangan daerahmu gitu ya. Jadi bisa tuh topiknya teman-teman bisa bilang apa namanya tantangan daerah gitu ya. Oke, aku nggak bisa pakai anotasi tulisannya terlalu kurang bagus. Oke, bentar. Oke. Semoga ini kelihatan ya. Ini beasiswa Jitu misalnya, ya kan 2025. Terus topiknya tadi, topiknya tantangan di daerah. Terus habis itu apalagi nih, boleh dong bantu latar belakang atau minatnya sahabat kakak misalnya ya. Ini bisa macem-macem kan. Kan minat sama latar belakangnya teman-teman nggak cuma satu kan. Nggak cuma satu, maksudnya nggak cuma satu, ada banyak. Jadi sahabat kakak bisa tuliskan banyak gitu ya. Misalnya asalnya dari Papua, gitu misalnya. Terus habis itu sorry. Apalagi nih, boleh dong kasih ini di meeting chatnya juga kalau teman-teman mau ada ide. Susunan karya ilmiah dari Aulia Kaltim. Iya, jadi bisa pakai buat susunan karya ilmiah atau apapun. Oke, sorry. Misalnya ada pangan. Minatnya cyber security. Wah, banyak banget. Oke. Nah, tantangan di daerahnya apa? Teman-teman bisa kasih tahu. Terus rencana ke depannya teman-teman yang lalu, yang sekarang, atau yang akan juga bisa gitu ya. Minatnya apa? Keperawatan dan lain-lain. Seneng banget. Jadi banyak yang memberikan ide-ide. Jadi seperti ini bisa dipakai ya. Nanti ketika sahabat kakak tahu poin-poinnya gitu ya. Nanti di sini misalnya teman-teman juga bisa tambahin misalnya pengalaman organisasi. Ada apa aja. Prestasi akademik dan lain-lainnya gitu, bisa banyak banget, bisa dikembangkan. Oke. Jadi cobain ya mind map peta pikiran sebelum menulis kan esai. Nah, terus apa lagi? Tips kedua, jawab lebih spesifik ya. Karena ini tentang diri kamu gitu kan, hanya kamu gitu. Sebisa mungkin spesifik atau konkret mungkin, senyata mungkin gitu ya. Jadi contoh nih, ini contoh yang kurang banget nih. Kurang baik ya kalau ditulis gitu. Saya ingin mengembangkan desa saya agar bisa hidup sejahtera. Pasti akan pertanyaannya gimana caranya gitu. Hal-hal kayak gini kurang spesifik gitu ya. Semua orang bisa menuliskan ini gitu. Tetapi kita butuh kalau lagi nulis esai itu harus lebih nyata nih, spesifik ke pengalaman kita gitu ya.
Saya ingin menginisiasi komunitas pertanian bagi pemuda-pemudi di Desa Detu Soko Barat agar mereka dapat belajar dan berbagi praktik baik, misalnya seperti itu. Nah, ini baru pernyataan awal kalau sahabat kakak ingin menginisiasi komunitas misalnya. Terus apa lagi? Dikasih dukungan-dukungan lainnya atau fakta-fakta lainnya ya gitu ya untuk mendukung pernyataannya sahabat kakak gitu, atau misal pengalaman sahabat kakak yang sudah-sudah dan lain-lain. Jadi ini jawab lebih spesifik ya. Eee, Tips ketiga, jangan hanya berkata ya, tapi tunjukkan. Oh, maksudnya gimana, Kak? Gitu ya. Pertama, contoh, kamu cuma bilang gitu di esai, "Saya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik." Terus kenapa gitu ya? Kita pengen tahu apa kepemimpinan baik, itu seperti apa gitu. Jadi sahabat Kakak bisa tuliskannya lebih menunjukkan gitu, nggak harus kalian harus kasih tahu kalau misalnya karakter kalian seperti apa, enggak. Tapi kalian bisa tunjukkan dengan, "Saya memimpin divisi pendidikan di OSIS dan berhasil mengadakan pelatihan literasi yang dihadiri oleh 300 murid." Misalnya seperti itu, ya. Lebih spesifik juga, kamu secara nggak langsung dalam penulisan itu kamu ngasih tahu kalau kamu punya kepemimpinan yang baik. Gimana? Lebih enak nggak ya kira-kira menurut sahabat Kakak? Karena kadang-kadang, karena cuma nulisnya, "Saya memiliki kepemimpinan yang baik," gitu. Terus habis itu misalnya kita meminta sahabat Kakak menulisnya 250 kata gitu ya. Terus jadinya kalau cuma general umum aja, kadang-kadang jadinya sahabat Kakak tidak menjawab, malah menambah-nambahkan hal-hal yang tidak perlu gitu. Jadi sebisa mungkin ya sahabat Kakak menuliskannya, eee tidak hanya berkata, tapi tunjukkan bahwa memang sahabat Kakak itu misalnya kalau di sini sebagai contoh memiliki kepemimpinan yang baik. Contoh lainnya seperti apa gitu ya. Contoh lainnya, misalnya kamu pengen ngasih tahu gitu ya, "Saya adalah pekerja keras dan tidak mudah menyerah," gitu ya. Oke, tapi apa gitu, gimana? Nah, bisa aja sahabat Kakak tuliskan dalam tulisan, "Saya berhasil lulus SMA dengan peringkat terbaik meskipun setiap hari harus menempuh perjalanan 4 jam dan membawa jualan ke sekolah untuk membantu keluarga," misalnya seperti itu, gitu. Gimana sahabat Kakak? Udah mulai, ada pertanyaan atau udah paham nih sama tips ketiga dari aku? Jangan hanya berkata tapi tunjukkan. Ada gimana nih? Masih aman, Kak? Oke. Udah mungkin dari teman-teman di sini udah pernah ngelakuin atau belum? Baru ini ya, ini baru nih, Kak, jadi aku baru akan aplikasiin. Nanti boleh ya sharing-sharing di chat. Nah, tips keempat aku, udah mulai dapat insight, alhamdulillah, oke. Nah, tips keempat, perhatikan keterkaitan ya, atau hubungannya apa sih antara satu pernyataan gitu atau satu pengalaman dengan pengalaman lainnya gitu ya. Ini penting banget, harus dihubungin gitu kan esainya, kan esai itu sebuah satu kesatuan ya, kalau misalnya sahabat Kakak misal dari satu hal ke hal yang lain tidak ada keterkaitannya kan nanti jadinya, bingung gitu kan. Yang membaca bingung. Jadi, pelamar atau pendaftar beasiswa pun pada saat menulis esai aplikasi, itu harus memperhatikan hal-hal ini gitu. Agar tujuannya apa sih emang kalau misal nulis? Kan sahabat Kakak kan ingin kasih tahu, apa namanya, membuat pembaca mengerti gitu ya, atau membuat, penilai gitu mengerti tentang dirinya sahabat Kakak, komitmennya seperti apa gitu. Jadi, penting nih tips, keempat perhatikan keterkaitan dan relevansi atau hubungannya. Oke bentar. Oke misalnya contoh nih, "Perkenalkan saya Nisa, berasal dari desa Ciliwung, jauh sekali 10 jam dari pusat kota terdekat. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara, ayah saya namanya Adam, ibu saya namanya Siti. Kami tinggal sangat sederhana, malah dibilang sangat kurang." Oke, menjawab nggak kira-kira pertanyaan misalnya tadi yang beasiswa gitu? Kurang ya gitu kan, maksudnya jadinya dan terlalu biografis, ini juga salah satu yang tadi aku udah bilang, salah satu kekurangan yang, sering dilakukan oleh pelamar atau pendaftar beasiswa itu memberikan banyak sekali deskripsi-deskripsi tentang biografi tentang dirinya. Padahal hal-hal kayak anak ketiga, anak keberapa itu udah ada gitu di pendaftaran gitu. Terus nama orang tua dan lain-lain sudah terlihat gitu di formulir pendaftarannya gitu.
Jadi aku ingin berikan tips bahwa sahabat kakak perlu jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya. Nanti makanya penting banget untuk merancang dulu gitu ya. Tulis esai itu gimana? Jadi bikin dulu tuh peta peta pikirannya yang tadi mind map gitu ya. Terus ingat ada batasan maksimum kata atau ada peraturannya gitu kan. Kalau di beasiswa Jitu kan minimal 250 kata ya. Terus juga pemberi beasiswa ingin emang betul pemberi beasiswa ingin mengenalmu, tapi nggak semuanya. Jadi tolong pilihlah yang relevan dalam balik lagi, apakah itu akan membantu kamu menjawab pertanyaan yang sudah diberikan gitu untuk esai tersebut. Jadi tolong pilih yang relevan karena kita tahu teman-teman pasti punya pengalaman sangat banyak gitu ya. Dan prestasi yang banyak juga, jadi pilih yang relevan juga agar bisa mendukung jawaban kamu pas esai. Oke, yang kelima, maaf ini kayaknya belum dianimasi, tapi fokus pada kelebihan serta prestasimu. Nah, jadi oke. Jadi yang aku pengen kasih tahu, penilai nggak sulit untuk mengerti dirimu gitu ya, kalau kamu tidak menunjukkannya dalam esai tersebut gitu. Kayak apa namanya, karena kamu nggak tunjukin, gimana kita mau tahu tentang diri kamu ya? Kan kita bukan pembaca pikiran gitu kan, atau penilai itu bukan pembaca pikiran. Jadi sahabat kakak mohon bisa tuliskan nih gitu ya, kelebihan kamu apa nih, fokus di situ gitu ya, berhubungan dan tentunya pastinya berhubungan dengan jawaban ya dan beasiswanya gitu ya. Terus habis itu dan bukan hanya tentang apa yang kamu capai, misalnya saya juara 1, saya menang lomba X atau apa, tapi kita juga harus memberikan informasi bagaimana cara kamu mencapainya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Jitu 2025, salah satu syarat kan aktif organisasi ya gitu. Itu akan sangat membantu banget nih sahabat kakak untuk bisa sahabat kakak menuliskannya juga dalam esainya. Dan perlu di-highlight juga nih sahabat kakak kalau prestasi itu bukan hanya akademik ya gitu ya. Sahabat kakak punya organisasi, sahabat kakak kerja misalnya, sahabat kakak kerelawanan, aktivitas hal-hal tersebut, terus habis itu magang misalnya atau pembelajaran-pembelajaran apa dalam hidup itu juga prestasi yang luar biasa yang sahabat kakak bisa tuliskan balik lagi tapi pastikan itu relevan atau ada hubungannya nih dengan jawaban esai tersebut ya. Oke, next. Baca dan revisi kembali esaimu ya. Ini sering banget tidak dilakukan. Semua semua calon pelamar atau pendaftar beasiswa semua menulis esai. Yang membedakan satu pendaftar dengan pendaftar lain adalah dalam tulisan esainya adalah ada orang yang hanya nulis, ada orang yang nulis membaca kembali, ada lagi yang nulis minta feedback, ada yang sampai revisi kembali, pokoknya sampai sempurna gitu untuk esainya. Ya nggak ada yang sempurna sih, tapi sampai bagus banget gitu. Jadi baca kembali ya sahabat kakak dan revisi kembali gitu untuk esai yang mau ya. Gimana caranya? Terus minta saran ke mentor atau guru ya mengenai esaimu itu bisa atau misalnya ke orang tua kamu atau kakak kamu atau teman yang kamu anggap bisa lebih bagus dalam misalnya dalam menulis itu bisa gitu ya. Ditanya sarannya gitu ya, bukan dikasih tahu kayak bener-bener dikerjain gitu enggak, tapi minta sarannya gitu ya. Terus revisi dari saran yang didapatkan tolong direvisi. Terus fokus pada bukan kuantitas ya, bukan banyaknya
sebuah esai gitu kan, kalau di beasiswa Jitu itu kan tadi ada minimal ya, paling syaratnya adalah minimal 250 gitu. Kita fokus pada kualitas ya. Jadi kalau misalnya sahabat kakak ngerasa sahabat kakak bisa nulis bagus dengan 250 kata, silakan ya. Lebih mending daripada yang panjang banget sampai 1.500 misalnya, tapi nggak ada isinya gitu, nggak menjawab. Itu sayang banget gitu. Makanya fokus sekali teman-teman di kualitas penulisannya teman-teman daripada kuantitasnya ya. Oke. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk sedikit tadi tips-tipsnya tuh ya. Semoga teman-teman udah apa namanya? Bisa dapat ini nih apa namanya insight dan juga pelajaran dari situ terus bisa diaplikasiin ya. Nah, kalau untuk struktur esai sendiri ini mungkin sahabat kakak semua udah tahu ya bahwa di struktur esai itu ada pembukaan, ada isi konten dan juga ada penutup ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu perlu aku highlight juga gitu ya. Kalau misalnya di pembukaan tuh isinya apa gitu ya dan juga di tempat-tempat lainnya. Nah, kalau di pembukaan, sorry bentar. Kalian coba buka gitu ya dengan kalimat pembuka yang menarik gitu, ada hooknya gitu ya. Kalau misalnya ada hooknya tuh akan bisa macam-macam nih caranya. Kamu mulai dari sebuah pertanyaan itu bisa, atau misalnya teman-teman mau mulai dengan pribadi banget itu juga bisa gitu ya. Perkenalkan siapa dan tujuan utama Anda menulis esai ya. Balik lagi, pertanyaan esai banyak beda-beda, sesuaikan ya gitu ya. Tapi teman-teman harus perlu tuliskan gitu tujuan utama menulis esai ini apa gitu. Terus di isi konten ini sebagai intinya gitu ya, di mana teman-teman harus menjawab pertanyaan esai dengan lebih rinci gitu ya. Contoh pembahasannya banyak, ini sebagai contoh aja ya gitu ya. Ada tentang ceritakan tentang diri, motivasinya gitu kan, rencana masa depan, rencana masa depan dan bagaimana beasiswa ini mendukung tujuan tersebut misalnya. Itu hanya contoh-contoh aja. Dan balik lagi, sesuaikan dengan pertanyaan esai ya. Pada beasiswa yang sahabat kakak lamar gitu ya. Jelaskan dari perspektif penulis, which is yang merupakan teman-teman sahabat kakak semua gitu ya. Jadi pakainya saya gitu ya. Dan dengan jujur ya gitu. Buat relevan, tadi aku udah bilang juga tentang relevan, hubungkan pengalaman, keahlian atau keterampilannya teman-teman dan mimpinya gitu dengan beasiswa. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa menuliskannya juga dengan bercerita gitu ya. Pokoknya tunjukkan pengalaman kalian gitu ya. Makanya tadi saya bilang fokus untuk kelebihannya teman-teman, prestasi yang teman-teman dapatkan, terus habis itu yang apa namanya menjadi dasar tujuan Anda gitu ya, tujuan kamu ke depannya gitu. Terus di penutupnya kita harus bikin singkat, padat, dan jelas karena hanya penutup ya, pengikat gitu ya. Terus juga ingatkan kembali mungkin tujuan Anda mendaftar beasiswa ini, dan boleh nih akhiri dengan pernyataan yang lebih lebih positif gitu ya, yang positif dan positif kenapa nih Anda layak, itu juga boleh gitu ya. Oke. Ini untuk struktur esainya gimana nih teman-teman? Oh, ada yang pakai anotasi. Judul, oh ada pertanyaan nih dari Pranita Triana Bali. Kak, kalau judulnya gimana nih? Kalau judulnya sendiri silahkan sahabat kakak boleh pakai judul, dan bebas sahabat kakak boleh pakai judul yang sudah diberikan sesuai tema, atau misalnya sesuai tema dari beasiswanya sendiri boleh, atau sahabat kakak mau modifikasi lagi tapi tetap sama itu juga bisa. Kalau di beasiswa Jitu 2025 silakan pakai, boleh pakai boleh enggak gitu. Semoga menjawab ya Pranita Triana dari Bali. Oke, nah
setiap menulis, kami berharap di paragrafnya teman-teman itu bisa pakai star gitu ya. Jadi ini caranya bisa dalam paragraf, bisa dalam, nanti aku bisa kasih tahu contohnya juga. Dan contoh waktu itu saya LPDP, semoga nanti teman-teman bisa kita exercise bareng juga. Nah, banyak nih teman-teman, ada yang baru pertama kali dengar STAR metode atau udah pernah? Boleh tuliskan dalam meeting chatnya. Udah pernah. Nah, baru. Oh, dari Nabila baru. Oke. Udah pernah nih, yang udah pernah dipakai nggak? Udah sering dengar. Oke deh, pertanyaannya. Udah pernah ada yang pakai, udah ada yang pernah aplikasiin nggak nih metodenya? Belum. Tapi masih revisi. Oke. Baru tahu, Kak. Aduh, senang banget nih. Semoga ini jadi tambahan wawasan baru ya. Nah, ini tuh sebuah teknik yang dipakai agar kita bisa menulis esai itu lebih terstruktur. Jadi lebih ada kerangkanya gitu ya, lebih mudah untuk dipahami sama pembaca. Apa nih STAR gitu ya? Situasi, S-nya situasi, situation, T-nya task atau tugas, action, aksi, result, dan hasil. Nah, apa aja nih ya? Oke. Pertama, di situasi, sahabat kakak bisa tuliskan situasi atau acara atau event ya, maksudnya acara atau tantangan yang sedang dihadapi sama sahabat kakak semua. Berikan penjelasan nih konteks yang relevan dalam menjawab pertanyaan esainya apa. Kenapa sih hal itu penting gitu kan untuk dikaitkan dengan jawaban esai kalian gitu ya. Terus tugas tuh ngapain? Kita mendeskripsikan misalnya tujuan atau tugas yang dilakukan nih agar bisa menyelesaikan situasi yang dihadapi. Kadang-kadang memang kalau di situasi itu kadang-kadang bisa bilang sebuah tantangan kan kalau misalnya itu. Jadi di tugasnya itu kita bisa ngasih tahu tugas-tugas apa aja sih yang kita lakukan biar kita bisa menyelesaikan masalah atau situasi yang kita hadapi. Yang ketiga, aksi. Jelaskan nih apa yang akan kamu lakukan gitu. Gimana pendekatannya, langkah-langkahnya, atau kontribusi kamu dalam situasi tersebut tuh apa? Itu bisa teman-teman tuliskan juga. Lalu hasil. Bagikan hasil dari aksi yang kamu lakukan. Bisa kesuksesan, bisa kegagalan, karena kan dan pengembangan diri kamu apa, itu bisa dituliskan dalam hasil, bagian hasil gitu. Kalau misalnya kalian juga bisa bilang kalau dalam esai kegagalan yang kalian hadapi apa gitu ya, terus habis itu dari situ pelajaran apa yang kalian dapetin gitu ya, pengembangan dirinya ke depannya seperti apa gitu. Oke. Ini contohnya, jadi kita akan baca bareng-bareng ya. Tema esainya ini keputusan penting sebagai pemimpin gitu ya. Dan ini esainya pendek banget. Ini bisa dielaborasi lebih. Ini hanya untuk poin-poin pentingnya aja ya, sahabat kakak. Jadi bukan utama karena ini mungkin lebih paragraf pendek aja gitu. Oke, kita baca ya, biar aku juga izin anotasi juga. Jadi situasinya kayak apa nih di contoh ini ya? Sebagai ketua OSIS, jadi dia ketua OSIS nih ceritanya ya. Di sekolah, saya dihadapkan dengan tantangan saat kegiatan pentas seni ya, tahunan yang hampir dibatalkan karena keterbatasan anggaran dan kurangnya sponsor. Nah, ini situasinya ya. Kalian langsung bisa sebagai pembaca, kita langsung bisa tahu nih, oh dia ketua OSIS. Oke. Ya kan, kegiatannya yang mau dilakukan pentas seni, oh dia nggak punya uang nih dan sponsornya nggak ada gitu ya. Nah, kita akan bahas habis itu tugasnya apa sih? Tugasnya apa sih sebagai ketua OSIS gitu ya? Tugasnya dia mencari solusi agar tetap dan dapat berlangsung nih pentas seninya tanpa membebani anggaran sekolah atau siswa. Saya ingin menjaga semangat tim panitia yang sempat menurun juga akibat kendala ini gitu ya. Terus aksinya apa? Oke, tugasnya adalah mencari solusi kan.
Nah, aksi yang dilakukan sama ketua OSIS itu apa? Nah, saya bersama tim menginisiasi penggalangan dana melalui penjualan merchandise gitu ya. Kaos, gantungan kunci, kayak dengan tema pentas seni tersebut gitu. Terus selain itu mengundang juga nih pelaku usaha lokal untuk menjadi sponsor dengan menawarkan ruang promosi gitu ya di acara tersebut. Saya juga mengadakan sesi diskusi nih sama panitianya, mengedengarkan ide-ide dari panitia ya dan menjaga semangat kerja tim gitu. Itu aksi yang dilakukan sama ketua OSIS ini. Nah, habis itu kita ke bawahnya lagi hasilnya. Oke, dari semua aksi yang sudah dia lakukan, oh, pentas seninya berhasil nih dilaksanakan dengan sukses, menghasilkan lebih dana 3 juta rupiah yang lalu kemudian digunakan untuk kegiatan OSIS lainnya. Selain itu, semangat panitia ternyata meningkat. Ah, penting dong dikasih tauin. Ini di sini kelihatan nih sahabat kakak kasih merah ya. Nih, tadi kan keberhasilannya itu bisa diukur. Pertama, sukses untuk pentas seninya. Terus malah dapat lagi hasilnya kelebihan dana lagi karena ini di awal kan udah dibilang ya ada keterbatasan dana. Ini ada keterkaitannya gitu ya. Terus semangat panitia kembali meningkat gitu. Oh, karena sebelumnya menurun enggak? Nih, di sini di bagian sini sempat disebilangin. Semangat tim panitia ini sempat menurun gitu kan. Jadi di sini dia kaitkan lagi nih, oh semangat panitia udah meningkat. Kami menerima banyak apresiasi siswa dan guru dan orang tua. Nah, terus di akhir dia juga bilang, pembelajaran apa nih yang didapat? Pembelajarannya adalah saya belajar bahwa kreativitas dan kerjasama tim yang solid, tantangan apapun dapat diatasi dengan baik. Gitu. Jadi itu jadinya kalau misalnya hal seperti ini dituliskan, wah jadinya pembaca tuh mengerti banget nih. Oh, oke, situasinya seperti apa? Oh, tugasnya dia ini. Oh, dia bisa overcome atau misalnya bisa menyelesaikan masalahnya ya, gitu ya. Terus hasilnya apa? Dan hasilnya nggak selalu melulu harus berhasil, enggak, ya. Di sini tuh dengan seperti ini penilai bisa menilai, oh ternyata dia tuh gigih ya gitu ya. Oh ternyata dia bisa menjadi pemimpin yang baik, dia bisa hal-hal lain gitu. Ya, karakternya bisa terlihat dari tulisan esai. Oke, ada ini sedikit lagi habis itu nanti kita akan ada tanya jawab dan juga latihan. Oke, mungkin di sini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa dituliskan ya, nanti kita bahas bersama. Oke, sebelumnya aman nggak aku untuk oke, pas ya waktunya ya. Oke, kita akan masuk kita akan masuk ke kuis nih. Jadi teman-teman, semoga aku harapin teman-teman interaktif di meeting chat. Kita bisa apa namanya? Habis ini baru kita akan bahas latihan juga. Oke, siapa yang udah semangat untuk kuis sedikit aja 5 pertanyaan? Mau ngecek nih teman-teman. Oke, yeay. Wah, Aulia, Dinda, dan lain-lain. Tadi yang Inah juga. Oke, ya ready ya. Oke, kuis pertama. Lebih atau kurang sedikit jumlah katanya nggak apa-apa deh kalau lagi nulis esai. Gimana? Yes atau no? Oke. Ada nih banyak banget yang bilang no. Ada yang raise hand juga. By the way ini nggak ada hadiahnya ya, ini cuma pengalaman. Maksudnya biar teman-teman bisa mengerti. Boleh deh aku kasih Aulianisa, boleh nggak kasih tahu kenapa kamu pilih no? Halo Aulianisa dari Kalimantan Selatan. Tes. Nggak bisa ya? Nggak bisa on mic ya? Oke. That's okay. Oh, banyak yang yes, yes, tapi no. Oke. Apa nih ya kita? Halo? Halo. Kamu jawabnya apa, Aulinisa?
Kalau untuk yang kurang itu no, karena kan minimal katanya kan 250 kata. Dan jawaban yes untuk yang lebih. Oke, terima kasih Aulia. Jadi ini tadi Aulia Nisa dari Kalimantan Selatan fokusnya pada beasiswa Jitu ya, benar. Beasiswa Jitu itu minimal 250 kata. Jadi kalau kurang no ya. Tapi kalau lebih ya boleh karena memang persyaratannya cuma minimal. Tapi ada gitu ya, ada esai-esai yang memang langsung bilang cuma boleh 1000 kata misalnya atau cuma boleh 500 kata gitu ya. Nah, jadi kalau lebih dari 500 kata, no. Kurang dari 500 kata, no. Jadi harus tepat ya, sahabat kakak ya. Dicek kembali format penulisan, pokoknya berpengaruh banget sama hasil ya. Pastikan ikuti panduan ya, semua ya yang telah ditetapkan ya. Banyak sekali. Oke, terima kasih ya, Aulia. Oke, kita next quiz kedua. Esai sudah cukup baik. Bisa lolos nih. Yes, no. Boleh dikasih tahu juga alasan-alasannya kalau misalnya ada yang mau raise hand? Boleh. Banyak yang bilang no nih. Kenapa nih? Boleh dong kasih tahu aku kenapa pilihnya no? Kenapa? Ayuning dari banyak banget nih hari ini ya Kalimantan Selatan. Halo, Ayuni. Halo Kak, Hai. untuk pertanyaannya esai sudah cukup baik, bisa lolos nih. Saya jawab no karena kita perlu adanya refleksi dan evaluasi dari apa yang sudah kita tulis. Kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan itu tidak ada yang sempurna seperti itu ya kan Kak. Maka dari itu kita perlu adanya koreksi, pasti kita ada melakukan kesalahan dan lebih baik lagi kalau kita melakukan cek seperti kepada mentor maupun guru untuk menyempurnakan hasil tulisan kita seperti itu agar peluang untuk lolos beasiswa lebih baik seperti itu. Dan kita mendapatkan pengalaman-pengalaman juga dari feedback dari mentor, guru maupun dari teman-teman yang kita mintai saran seperti itu. Semoga menjawab Kakak. Oke, terima kasih Ayuning Lestari untuk jawabannya. Benar ya, teman-teman, banyak banget nih dari Maluku, semua Manado juga bilang no ya, nggak cukup ya kalau esainya, maksudnya esai udah ngerasa cukup baik gitu ya, bisa lolos nih gitu ya. Belum tentu ya, pokoknya sahabat kakak tadi udah benar katanya Ayuning, pokoknya teman-teman harus extra miles ya, maksudnya gimana, cek kembali ya. Pokoknya harus jadinya hasilnya yang terbaik ya nggak sih? Biar maksudnya bukan hasilnya, usaha kita yang terbaik agar semoga hasilnya juga baik. Oke. Betul banget Pranita. Menurut kita cukup baik tapi belum tentu menurut orang lain baik, bagus. Oke, Pranita, thank you. Nah, yang ketiga, lebih baik fokus pada pengalaman terbaru aja. Lupakan pengalaman lama. Yes, no. Boleh silakan dituliskan dulu dan kalau ada yang mau berbagi bisa raise hand. Yes atau no. Oke, aku suka tuh ada yang ini ya antara yes atau no, ada yang no. Oke. Ada nggak nih dari NTT yang mau sharing atau dari tempat lain, Manado mungkin? Nabila. Oke, Nabila dari NTT silakan. Halo Kak, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya aku nggak nyalain kamera. Jadi menurutku kenapa fokus ke pengalaman, nggak boleh lupa pengalaman lama juga karena pengalaman lama itu kan bisa menjadi acuan juga untuk penulisan esai. Misalkan pengalaman-pengalaman berprestasi atau memang pengalaman yang bisa kita share ke esai itu. Dan nggak setiap pengalaman yang lama itu harus kita lupakan, karena menurutku itu tadi yang udah seperti aku bilang, Kak, bisa menjadi acuan untuk kita menuliskan esai. Terima kasih, Kak. Terima kasih Nabila. Wah, bener banget nih Nabila. Jadi jangan dilupain ya teman-teman pengalaman lamanya. Pilih yang paling relevan atau paling teman-teman rasa itu
paling cocok gitu ya untuk membentuk dirimu untuk sekarang dan rencana masa depanmu gitu ya. Ingat pokoknya kunci pengembangan diri kan refleksi dan evaluasi. Jadi kalau misalnya itu menurut teman-teman relevan gitu ya, misalnya ada masa-masa di mana sahabat kakak mendapatkan pengalaman akhirnya sahabat kakak tuh jadinya tertarik banget sama sebuah suatu bidang. Itu kan bisa aja terjadinya waktu kecil gitu ya. Jadi silahkan sahabat kakak nggak boleh lupakan pengalaman lama gitu ya. Oke, makasih banyak Nabila dari NTT. Oh, dari Kaltara nih, Kalimantan Utara. Kepribadian kita sekarang itu terbentuk dari pengalaman lama dan telah terjadi di hidup kita. Yes, betul. Jadi jangan dilupakan ya. Oke, next quiz keempat. Pakai kata-kata formal di esai agar terlihat profesional. Yes, no. Boleh silakan dikasih tahu kita semua nih. Yes, no, no, yes. Silakan. Banyak yang yes? Banyak yang yes? Atau no? Nggak apa-apa loh kalau beda sendiri juga. Boleh, boleh. Silakan. Ada yang mau sharing nggak? Ada. Bedakan ya teman-teman kata-kata yang sopan dan tidak ada saranya sama kata-kata formal ya. Oke, boleh ada yang mau sharing? Ini ada sih ada beberapa jawabannya di sini. Oke. Aku bilang X ya. Karena nggak selalu ya. Tergantung esainya ini saya apa sebenarnya. Ada yang esai akademik. Kalau esai akademik mungkin harus formal banget ya. Tapi kalau esai penulisan beasiswa itu perlu lihat lagi konteksnya dan tujuan penulisannya pokoknya ya. Karena kan kita intinya ingin menyampaikan ke penilai atau yang nanti yang baca itu komitmen dan kepribadian kita gitu, cerita kita gitu ya. Jadi biar mengerti. Jadi nggak harus formal banget ya. Tapi tetap harus sopan ya, sopan, tidak ada sara gitu kan. Hal-hal tersebut gitu ya. Terus habis itu yang paling penting pesan kalian bisa tersampaikan dan menjawab pertanyaan. Gitu. Oke. Yang terakhir, mencantumkan rencana jangka panjang. Gimana? X no. X no. X no, checklist yes. Yes or no? Oh, banyak sekali. Ada yang mau sharing? Silakan. Bisa raise hand. Ada yang mau? Ada yang mau? Nggak ada? Oke deh kalau gitu. Nanti kita biar bisa tanya jawab ya. Yes, perlu. Tetapi tetap harus disesuaikan dengan pertanyaannya ya, yang diminta pada paduan penulisan esai. Maksudnya harus relevan ya, harus pastikan itu. Oke nih, wah banyak banget nih yang udah jago-jago kayaknya dalam penulisan esai. Mungkin kita akan tanya jawab dulu atau bisa intip ini dulu, Kapingkan gimana nih? Halo Kapingkan, masih ada waktu? Halo. Masih ada waktu Wah, kita bisa bahas ini? Atau mau langsung tanya jawab ya? gak nyadar ya materinya udah selesai nih, saking asiknya nih denger materi dari Kak Khoirun nih tentang penulisan esai beasiswa ya. Aku juga baru tahu nih ternyata tipsnya tuh kayak gitu. Wah, sama ini tuh ternyata masih ada kekeliruan nih sama diri aku. Ya. Oke deh. Nah, sahabat kakak tadi udah paham ya apa aja sih tips-tips yang Kak Khoirun bagi. Tadi tuh ada 6 tips nih, mulai dari gimana kita pahami pertanyaan esai. Tadi bahkan udah dikasih tahu nih kalau tips dari Kak Khoirun tuh buat mind map nih, peta pikiran. Nah, mungkin sahabat kakak juga bisa ya bergunain mind map ataupun dengan cara sahabat kakak sendiri. Setelah itu jawab pertanyaan dengan spesifik. Habis itu jangan cuma berkata action nih, harus ada actionnya nih. Habis itu perhatikan keterkaitan atau hubungannya dan jangan fokus pada kelebihan nih prestasi dari sahabat kakak. Terus juga jangan lupa baca dan revisi tentunya. Nah, tentunya semua itu bisa dilakukan dengan
persiapan yang matang, percaya diri, juga jangan lupa tadi refleksi juga evaluasi ya sahabat kakak. Wah keren banget nih. Nah, setelah ini kita mau kayaknya selama Kak Hoirun memaparkan materi tadi ini ada beberapa pertanyaan ya dari sahabat kakak di kolom komentar tadi. Oh iya, tapi sebenarnya ini kan masih ada waktu nggak ya? Maksudnya saya ingin mau ngasih lihat beberapa sepenggalan aja sih yang saya pernah buat gitu. Aku Oh, belum dapat konfirmasi nih dari tim. boleh Kak, boleh. Ini masih ada waktu sih Kak. Oke, bentar aja ya. Apa namanya, Pinkan. Oke, kita lihat. Aku ada sedikit sebenarnya ini bagian dari esai aku, tapi ini hanya satu paragraf. Ada 2 paragraf yang aku akan liatin, tapi maksudnya saya adalah ini contoh aja dari start tadi juga. Oke. Oke, ini bagian esai aplikasi LPDP aku waktu itu tahun 2016. Jauh banget ya. Kayaknya berarti berapa tahun lalu? 8 tahun yang lalu. 8 tahun ya, bener ya? 8 tahun yang lalu saya mendaftar beasiswa LPDP itu di 2016, tapi baru berangkat itu di 2018 gitu ya. Nah, ini salah satu paragraf di salah satu aplikasi apa namanya esai saya yang tertulisnya sukses terbesarku gitu ya. Jadi ini aku izin baca ya, dan juga mungkin kita sekalian ini nggak aku rubah sama sekali. Jadi ini benar-benar copy apa namanya screenshotnya gitu ya. Jadi semoga ini mungkin aku juga harus banyak perbaikan, tapi semoga teman-teman ada mengerti esensinya. Oke, bentar. Kita sama-sama baca sedikit. Oke, ini kalau nggak salah ini paragraf kedua saya. Oke, bentar ya. Sukses pertama saya adalah ketika saya dinobatkan menjadi wakil Indonesia untuk berlomba dalam kategori puisi di ajang Olimpiade Internasional Bahasa Turki yang ke-8 di Ankara pada tahun 2010. Nah, ini apa nih teman-teman? Boleh dong kasih tahu hal kalimat pertama saya ini kalau kita pakai metode STAR tadi kira-kira teman-teman ini bagian yang mana? Situasi, yeay, oke gitu ya. Tidak mudah untuk saya mendapatkan kesempatan ini karena di tahun sebelumnya saya ada kegagalan gitu ya pada saat seleksi nasionalnya gitu. Jadi tahun sebelumnya gitu ya. Sebentar. Tapi tidak lama setelah itu dengan dukungan penuh dari keluarga dan teman ditambah dengan niat saya yang kuat untuk mencoba lagi, saya mulai berlatih keras untuk mempersiapkan diri setiap harinya sepulang sekolah 4 jam nih, minimum 4 jam dengan cara menghafal puisi-puisi, latihan ekspresi di depan cermin agar bisa rileks dan tidak demam panggung. Latihan soal tata bahasa dan percakapan Turki. Nah, ini aku kasih warna beda. Kira-kira teman-teman kalau penggalan ini bagian apa kalau di tadi pakai metode tadi? Tugas, Kak. Wah, oke. Wah, teman-teman, alhamdulillah ya, ternyata banyak yang bisa gabungan. Nah, kadang-kadang bisa juga digabungin dalam satu itu tugas dan juga action. Tadi ada yang bilang action, jadi benar juga gitu ya. Karena nggak setiap itu harus punya kalimat tersendiri gitu, bisa digabung gitu ya. Syukur alhamdulillah Allah memang punya rencana yang lebih baik. Saya berhasil lolos. Mana nih? Saya berhasil lolos menjadi wakil Indonesia untuk berlomba melawan 109 negara lainnya di Olimpiade Internasional Bahasa Turki ke-8. Nah, itu apa nih teman-teman yang di sebagian sini? Hasil, yeay. Tidak hanya bangga mewakili Indonesia dan mengharumkan nama sekolah, saya juga berhasil membawa pulang medali emas di kategori puisi untuk Indonesia. Jadi ini hasilnya gitu ya. Jadi ini salah satu nih bagian kalau di menulis esai Jitu nih di Yayasan Kokalbe mungkin masih kecil ya, minimal 250. Cuma kalau misalnya di SLPDP kan memang waktu itu aku diminta 1000 gitu ya. Ini cuma penggalan aja gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus kayak storytelling ya gitu. Kayak emang bercerita gitu. Gimana? Ini bagian satu
salah satu bagian, maksudnya paragraf ini ada satu lagi, kita baca ya sebelum kita tanya jawab bersama. Oke, ini paragraf ke-3 sebelum penutup kalau nggak salah. Berhasil menyelesaikan masa jabatan dengan baik sebagai Presiden ANU Indonesian Students Association periode 2014-2015 adalah kebanggaan tersendiri. Kepercayaan diri untuk memaju menjabat muncul setelah saya mendapatkan pelatihan kepemimpinan Vice Chancellor Leadership Program yang ditujukan khusus untuk mahasiswa terpilih yang bercita-cita menjadi pemimpin di masa depan. Nah, kira-kira bagian sini apa nih teman-teman? Wow, udah jago-jago banget nih. Nih mudah-mudahan teman-teman juga sambil latihan bisa ini ya, apa namanya, latihan di rumah gitu ya, pas lagi baca. Setiap kali nih kayaknya mungkin apalagi kalau misalnya teman-teman lagi baca kayak surat kabar, kayak Kompas atau misalnya surat kabar lainnya lah ya. Nah, itu bisa teman-teman sambil juga identifikasi nih, oh ini ternyata situasinya gitu-gitu ya. Nah, terus habis itu di bawahnya komite yang saya bentuk terdiri dari individu-individu dengan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki dedikasi dan komitmen tinggi untuk membuat ANU. Ini Anuisa itu kependekan dari nama organisasinya, sebagai sarana yang dapat memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa Indonesia di ANU dan memperkenalkan budaya maupun bahasa Indonesia kepada masyarakat di Canberra. Ya. Nah, terus habis itu ini kayak menurut teman-teman apa? Tugas, action, dan lain-lain. Oke. Beberapa acara yang kami selenggarakan adalah Indonesian Language Exchange, orientasi gitu kan, penggalangan dana, bencana, dan pendidikan di Indonesia. Selesai periode jabatan, saya dan komite berhasil meningkat partisipasi. Nah, ini penting nih kalau boleh mengulangi lagi, mungkin aku akan menambahkan angka sih di sini gitu ya, meningkatkan partisipasi berapa banyak gitu ya, dari mahasiswa Indonesia maupun asing dalam acara-acara yang kita selenggarakan. Nah, ini terlihat dari jumlah keanggotaan dan keaktifan sosial media yang meningkat dari tahun sebelumnya gitu ya. Dan dengan penuh kerendahan hati menjabat menjadi Presiden ANU, ASA, dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Kesempatan ini telah mengajarkan saya untuk tumbuh sebagai individu maupun pemimpin yang lebih baik gitu. Jadi intinya adalah teman-teman bisa masukkan seperti contoh-contoh dengan metode STAR gitu ya, teman-teman bisa lebih enak gitu ya, lebih terstruktur nih kalau lagi menuliskannya. Jadi dia bisa lebih flow, lebih cair gitu, lebih terstruktur lah ya gitu. Itu aja mungkin Kak Pinkan dari aku, teman-teman boleh silakan bertanya juga nantinya di tanya jawab selanjutnya. Buat teman-teman bisa kontak aku di berbagai channel. Tadi udah dikasih tahu ya, kalau misalnya teman-teman bisa di Instagram atau LinkedIn aku, di sini ada WhatsApp ataupun juga email aku. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak, Pinkan. Terima kasih banyak Kak Koirun untuk materinya. Wah, sahabat kakak tadi juga kita udah dikasih contoh ya, di-sharing oleh Kak Koirun mengenai esai punya Kak Koirun tadi ya, dengan metode STAR nih. Nah, sahabat kakak juga bisa nih ikut sesuai dengan yang udah dicontohkan tadi. Selanjutnya sahabat kakak, kita akan masuk di sesi Q&A seperti di random acara tadi ya. Nah, ini udah banyak banget ya pertanyaan. Aku bantu membacakan pertanyaan dari sahabat kakak semuanya. Aku bantu baca ya. Yang pertama ini, bagaimana mengembangkan esai bagi kita yang belum punya pengalaman aktif? Kayak biasanya orang yang esai lulus itu menceritakan prestasi dan pengalaman keaktifan di lingkungan sosial kita. Nah, gimana nih Kak? Gimana cara mengembangkan esai bagi yang belum punya pengalaman aktif nih Kak? Gitu. Itu ya pertanyaannya, kayak biasanya orang yang esai lulus itu menceritakan prestasi dan pengalaman. Oh, gimana ya? Gimana nih Kak mau menulis esai tapi belum punya pengalaman aktif gitu. Ya, intinya gitu ya. Oke, langsung gimana? Ya, boleh langsung dijawab dulu, di-sharing dulu. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya semua teman-teman semua ini biasanya
ngerasa kadang-kadang tuh ya kalau misalnya kita tuh ngerasa, "Duh kayak aku belum ngapa-ngapain deh," gitu, ngerasa kecil terus akhirnya jadinya kita tuh, nggak berani untuk coba ya kan. Teman-teman bisa, banyak kok teman-teman tuh kan, di kelas pun juga punya project mungkin gitu ya, prestasi sebalik lagi prestasi itu nggak harus juara satu, enggak, gitu ya. Prestasi banyak teman-teman gitu ya, teman-teman bisa selalu misalnya rata-rata 80 aja misalnya nilai secara akademis misalnya itu prestasi, non akademis lebih banyak lagi juga. Sahabat Kakak saya yakin apalagi kalau misalnya di beberapa teman-teman di Indonesia Timur biasanya tergabung ya di organisasi misalnya, kepemudaan di gereja misalnya, hal-hal itu tuh bisa banget ya Pingkan. Pingkan juga waktu itu kayaknya nulis ya waktu pas lagi, eee apa namanya, mendaftar gitu ya. Terus juga misalnya, kegiatan-kegiatan kayak teman-teman misalnya aktif nih, ikut lomba di apa, maksudnya lomba, RT RW gitu ya, misalnya kalau 17-an dan hal-hal lain gitu. Sebenarnya esensi utama sebenarnya ngembangin esai itu kita pengen lihat kepribadiannya teman-teman, karakter, komitmennya gitu. Jadi teman-teman bisa bisa kasih lihat, "Oke, saya pengen nunjukin kalau saya komitmen dalam beasiswa ini," dengan misalnya teman-teman memang selalu bilang kalau misalnya, datang ke sekolah selalu, tidak pernah bolos, nggak pernah sakit misalnya, atau hal-hal itu yang terlalu tepat waktu kalau misalnya menu me me menuli me 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 apa sih, submit atau mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan tugasnya, itu hal-hal kayak gitu bisa banget sih teman-teman. Jadi jangan, hindari bukan jangan, tapi hindari coba, hanya fokus pada hal-hal akademis gitu, non akademis pun banyak gitu ya, teman-teman gitu. Mungkin itu semoga menjawab, nah makanya balik lagi sih, Pingkan, aku saranin banget teman-teman bagi yang ngerasa kurang, "Aduh Kak kurang nih pengalamannya," coba dibuat ditulis dulu di mind map-nya teman-teman atau peta pikirannya, nanti kebuka deh bener-bener, "Oh ternyata aku mungkin SMA kurang ini kali ya, memang kalau secara ini kurang aktif, tapi ternyata SMP aku aktif banget," gitu kan, atau yang lainnya gitu. Jadi coba refleksi dulu ya dengan dirinya. Makasih. Oke, makasih Kak. Jadi kita harus refleksi dulu nih. Tadi seperti yang Kak Koirun bilang, prestasi tuh nggak harus juara satu nih. Teman-teman ternyata tuh tanpa kita sadari kita tuh punya banyak pengalaman nih. Nah, pengalaman itu juga bisa di-share ya sebagai prestasi. Bukan hanya berfokus pada akademik, tapi juga non-akademik sahabat Kakak ya tentunya. Oke deh, kita bisa lanjut ke gimana nih yang bertanya kira-kira menjawab ya? Udah menjawab ya tadi. Kak Koirun udah menjawab dengan baik, oke kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini, menyusun rencana masa depan itu bagaimana ya Kak? Bagaimana kita bisa merealisasikan rencana itu nantinya? Takutnya gagal atau tidak bisa kita lakukan. Wah, udah pesimis dulu nih ini. Gimana nih Kak? Nah, ini pertanyaannya sama ya dengan Krisenda dari Manado yang di bagian bawahnya, apa rencana masa depan terbaik yang dijelaskan dalam esai dan rentang waktunya, mengingat tentang jauh sering dianggap berandai-andai gitu ya. Nah, makanya sahabat Kakak, kita lihat lagi gitu ya, teman-teman, masa depan penting gitu, tapi apa yang pernah kalian lakukan sekarang dan yang dulu tuh juga penting gitu ya. Jadi teman-teman bisa menghubungkan antara itu gitu dan jangan lupa setiap kali teman-teman memberikan pernyataan ya, pernyataan misalnya saya ingin bikin komunitas atau saya ingin apa gitu ya, atau misal saya ingin lulus dengan misalnya lulus dengan IP baik gitu ya, misalnya di ininya. Itu teman-teman harus, ditambahkan, informasi mengenai bagaimana caranya sahabat Kakak akan mendapatkannya gitu ya. Dan sesuaikan lagi dengan kapasitas dan kapabilitasnya teman-teman gitu. Semoga menjawab ya. Kalian banyak yang dianggap berandai-andai karena teman-teman nggak menjelaskan bagaimana caranya teman-teman akan menyapainya gitu, ya. Dan balik lagi, teman-teman, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya teman-teman gitu. Semoga, teman-teman bisa apa ya namanya, merajut, apa namanya, ininya apa namanya, pengalamannya teman-teman yang lalu, sekarang, dan juga yang akan datang. Oke.
Terima kasih, Kak. Jadi, aku izin meringkas sedikit ya. Inti dari jawaban Kak Colin tadi itu gimana sahabat Kakak tuh setiap kali memberikan pernyataan harus dibarengi dengan gimana nih cara sahabat Kakak untuk menggapai atau merealisasikan pernyataan yang sudah sahabat Kakak buat. Tentunya sesuai dengan kapasitas sahabat Kakak ya agar bisa terrealisasikan tentunya. Dipahami ya sahabat Kakak. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Kak, gimana menceritakan motivasi dapatkan beasiswa? Pastinya kita nggak menulis karena kekurangan finansial atau gimana ya, Kak? Ini nih banyak nih yang bertanya seperti ini tentunya. Gimana nih, Kak? Benar, maksudnya kalau kekurangan finansial itu kan one thing ya, maksudnya satu gitu, satu hal gitu. Tapi bukan hanya itu doang kan yang pengen diinginin, apalagi buat program-program kebanyakan kalau misalnya program dari pemerintah gitu ya, pemerintah Indonesia misalnya itu kan memang fokusnya lebih ke teman-teman yang maksudnya bukan teman-teman, tapi ke apa namanya sasarannya adalah memang langsung yang kekurangan secara finansial yang dibuktikan dengan data-datanya pemerintah lah ya gitu. Tapi kalau misalnya pelatihan-pelatihan lain, misalnya program-program beasiswa atau pelatihan-pelatihan lainnya pasti kan lebih dari itu gitu ya. Nah, sahabat Kakak pertama, sahabat Kakak harus cek dulu nih tujuan programnya apa, ya. Tujuan programnya misalnya yang satu adalah mencetak pemimpin bangsa misalnya atau meningkatkan literasi digital atau lainnya, tergantung programnya lah ya, teman-teman. Nah, itu pertama, saran aku pertama adalah mengecek dulu tujuannya apa, lalu teman-teman bisa nih, oh oke tujuannya itu, terus ternyata manfaat dari programnya tuh ada. Kalau di Jitu beasiswa ada tidak hanya finansial ya, tapi kita akan ada pelatihan pengembangan kapasitas, ada mentoring dan lain-lain. Nah, teman-teman kira-kira cocok nggak? Maksudnya butuh nggak hal tersebut gitu ya? Itu menjadi motivasi juga nggak buat teman-teman gitu memilih mendaftar menjadi beasiswa Jitu gitu sih. Jadi teman-teman cek dulu, pelajari organisasinya, terus habis itu juga teman-teman kenali dirinya teman-teman, apa saja ruang perbaikan, apa ruang pengembangan apa nih yang sahabat Kakak ingin lakukan, dan ternyata mungkin di program tersebut yang teman-teman tuju itu akan bisa membantu teman-teman gitu untuk mencapai tujuannya teman-teman gitu sih mungkin ya. Semoga menjawab ya. Ini anonimus sih, tapi semoga menjawab. Makasih. Ya, makasih Kak. Nah, aku juga tadi udah dengar sharing sebelumnya itu Kak Kulun udah bilang ya sebelum kita mendaftar beasiswa tuh kita perlu memahami siapa pemberi beasiswa, tujuan program beasiswa, juga tipe program beasiswa. Nah, tips di nomor 2 kalau nggak salah itu mengenal organisasi pemberi beasiswa. Nah, sahabat Kakak tuh bisa menjadikan itu motivasi untuk mengembangkan diri ataupun hal lain, bukan hanya berkaitan dengan finansial aja ya sahabat Kakak. Oke, dipahami ya tentunya. Setelah itu kita ada pertanyaan selanjutnya lagi ini, Kak, apakah metode STAR ini hanya dapat diaplikasikan satu kali dalam sebuah esai atau boleh lebih dari satu kali dengan beberapa situasi yang berbeda? Gimana nih? Jadi gimana Kak? Makasih pertanyaannya maaf. Pertanyaannya, jadi metode STAR ini biasanya kalau misalnya itu tergantung balik lagi ke penulisnya gitu. Ini kan hanya sebuah framework ya atau misalnya metode gitu yang bisa teman-teman aplikasikan agar lebih terstruktur. Dan tadi seperti yang udah aku kasih intip gitu ya, kalau saya sendiri pakai itu untuk setiap paragrafnya. Agak berbeda memang pada saat di pembukaan sama di penutupan, karena kalau pembukaan saya lebih cari yang bisa lebih menarik gitu ya, jadi nggak pakai itu. Tapi kalau misalnya di isiannya gitu ya, biar lebih rinci, lebih teratur, itu saya pakai STAR. Dan tadi STAR itu bagian kadang-kadang kan kalau misalnya semuanya STAR agak kaku ya gitu ya. Jadi bisa saja sahabat Kakak menggabungkan antara aksi dan hasil atau misalnya aksi dan tugas itu juga bisa gitu. Jadi ini kalau itu kreativitas sendiri sih gitu. Dan STAR ini boleh sahabat Kakak pakai untuk tidak hanya penulisan beasiswa atau penulisan proses lain, tapi pada saat misalnya sahabat Kakak
membutuhkan misalnya nanti di interview itu banyak banget selalu pakai metode STAR biar lebih terstruktur dalam menjawab ataupun apa kesempatan-kesempatan menulis lainnya lah ya di luar dari SI juga bisa. Semoga terjawab. Oke, makasih Kak. Jadi metode STAR itu boleh ya sahabat kakak digunakan di kesempatan lain, bukan hanya untuk menulis beasiswa nih kata Kak Koirin tadi. Ternyata bisa nih kita aplikasikan dalam interview atau kesempatan menulis lain gitu. Tapi boleh juga dikolaborasiin sama yang lain kayak aksi tadi yang Kak Koirin bilang ya. Jadi boleh banget sahabat kakak untuk gunakan lagi nih metode STAR di kesempatan lain. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaannya. Halo Kak, izin bertanya, bagaimana mendapatkan mentor untuk merevisi esai beasiswa kita nih? Gimana ya? Oh ya, makasih. Kalau ini sekarang makin banyak ya, Pingkan jujur. Semakin banyak organisasi-organisasi yang fokus pada proses beasiswa gitu ya. Memang ada mentoringnya, ada macam-macam. Kalau dulu tuh jarang gitu. Dan kalau saya sendiri, saya minta tolong sama alumni dari program. Maksudnya bukan hanya alumni, tapi orang yang sudah pernah lulus gitu. Jadi mungkin sahabat kakak bisa aja, mungkin banyak banget nih Jitu Wardi yang baik-baik bisa dicek di apa namanya di Instagram, maksudnya sosial media kami gitu kan. Mungkin aja sahabat kakak mau DM atau misalnya itu menanyakan, mungkin mereka bersedia untuk menjadi Kak boleh nggak sih cek aja. Nah selain itu waktu itu saya seperti itu atau ikut komunitas gitu ya, karena penulisan esai sebenarnya hampir mirip-mirip sahabat kakak semua esai proses beasiswa tuh. Jadi bisa aja teman-teman bisa cari organisasi-organisasi tersebut di daerah masing-masing. Selain itu mungkin bisa ke guru minta tanya pendapat aja gitu, itu bisa juga atau nggak harus misalnya dia pernah lolos beasiswa itu, tapi mungkin yang pernah lolos di beasiswa lain misalnya cuma hanya mendapatkan pandangan karena kadang-kadang ketika kita menulis beasiswa itu kan kadang-kadang kita sendiri nulis sudah lama banget ya. Kadang-kadang kita harus butuh mata yang lebih segar gitu ya dalam membaca. Kadang-kadang karena kita terlalu liatin itu kayaknya udah bagus banget dan nggak tahu menulis apa. Tapi kalau misalnya dapat masukan dari yang lain itu bisa gitu. Dulu saya juga ngasih lihat orang tua saya, terus habis itu orang tua saya juga ngasih sedikit apa namanya feedback gitu. Percaya deh sahabat kakak, jangan juga hindari copy paste dari orang lain, nyamain esai, maksudnya dari internet terus habis itu aku modifikasi aja. Itu tuh nggak otentik gitu, nggak tulus jadinya, jadinya pembaca pun nanti ngerasa gitu. Iya nggak sih sahabat kakak? Mungkin di sini pernah nggak sih ngerasain baca buku kok kayaknya nggak seru deh bukunya gitu ya, kok kayak aku nggak nangkep. Tapi ada beberapa buku yang kayak, wow gitu kan, kayak ini sangat berkesan gitu. Nah hal-hal itu sebenarnya gitu. Mungkin semoga menjawab. Oh, bener banget nih. Itu aku juga beberapa kali pengalamannya gitu sih. Aku waktu menulis esai beasiswa itu, aku minta tolong ke dosenku, "Gimana sih Bu ini caranya?" Gitu. Sahabat Kakak yang lain juga bisa kayak gitu, bisa atau enggak ke kenalan sahabat Kakak yang menurut sahabat Kakak mampu nih. Dan kalau udah bingung banget nih, aduh ternyata nggak ada semua nih, langsung tadi seperti yang Kak Kurin bilang, cari alumni beasiswa Jitu. Nah, minta tuh sharing-sharingnya gitu. Ya sahabat Kakak kira-kira menjawab ya. Sahabat Kakak boleh meminta bantuan siapa saja kenalan sahabat Kakak yang sekiranya mampu menurut sahabat Kakak. Oke deh. Selanjutnya kita ke pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah kita harus menggunakan data untuk tantangan atau masalah di daerah kita? Kalau tidak ada data yang mendukung dan hanya ada faktanya saja, apakah bisa Kak? Gimana nih? Oke, makasih pertanyaannya. Kalau ada datanya bagus.
Karena kan berarti kamu riset ya, spesifik gitu. Bagus, kalau hanya maksudnya, kadang-kadang kan kalau general ya, misal contoh, misalnya, oh ternyata pendidikan atau misalnya kita udah sering dengar gitu ya di Indonesia Timur, misalnya di NTT contohnya misalnya ada isu stunting ya, atau isu gizi buruk. Itu kan sudah banyak gitu ya, mungkin itu nggak terlalu menjadi hal yang teman-teman pengen sorry, nggak harus datanya lagi, tapi, kalau misal teman-teman mau lebih spesifik lagi, itu boleh banget. Malah kita mungkin merekomendasikan juga kalau misal sahabat Kakak mau ini, tapi pastikan ya, itu sesuatu yang sahabat Kakak mengerti pada saat menulis ya, dan relevan tentunya, ya. Apakah itu akan relevan gitu ya. Itu perlu teman-teman, apa namanya, cek lagi lah gitu. Itu jawabannya, makasih. Jadi bisa ya sahabat Kakak, boleh banget nih untuk memasukkan data yang relevan tentunya untuk penulisan esai beasiswa. Oke deh, kita ada pertanyaan lagi kah? Oh, ternyata tadi adalah pertanyaan terakhir sahabat Kakak. Gak kerasa banget ya. Oke deh. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Koirun. Aku pribadi dan teman-teman semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Koirun atas diskusi kita yang menarik banget sore hari ini. Nah, semoga teman-teman bisa memahami bagaimana nih cara penulisan atau penyusunan esai yang benar sehingga sahabat Kakak bisa lebih mempersiapkan diri untuk penulisan esai beasiswa nantinya ataupun menjadikan pengalaman hari ini untuk penulisan esai yang akan datang atau selanjutnya, kesempatan penulisan selanjutnya bagi sahabat Kakak. Oke deh, sahabat Kakak, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama nih. Kita akan mengabadikan momen kita pada sore hari ini. Nah, jadi sahabat Kakak nggak boleh keluar dulu ya. Oke deh, karena kita mau foto bersama, sahabat Kakak diharapkan untuk on cam dong. Aku mau lihat nih semua sahabat Kakak. Nah, sahabat Kakak yang belum on cam, ayo dong kita on cam dulu. Kita mau foto bersama nih. Aku mau lihat wajah-wajah sahabat Kakak sore hari ini. Oke ya, on cam semua ya. Nah, untuk sesi foto bersama ini, aku selanjutnya akan dipandu oleh Kak Gita ya. Jadi, jangan lupa senyum dan siapkan gaya terbaik sahabat Kakak. Oke, makasih Pinkan. Aku hitung dihitungan ketika aku screenshot ya teman-teman. Boleh senyum dulu atau mau gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Aku kembalikan. Oke, makasih Kak Gita. Nah, selanjutnya sahabat Kakak, aku ada informasi ya sahabat Kakak. Informasi untuk sahabat Kakak semuanya. Nah, selanjutnya ini ke next slide Kak. Nah, kita udah menuju di penghujung acara ya sahabat Kakak. Tetapi aku ada beberapa informasi nih untuk sahabat Kakak semuanya mengenai beasiswa Jitu. Tapi sebelumnya sahabat Kakak perlu nih untuk mengisi link presensi dan evaluasi. Nah, sahabat Kakak bisa langsung nih scan barcode yang udah di-share ini ataupun bisa langsung klik link yang ada di bawah ini untuk mendapatkan sertifikat. Nah, linknya udah dibagikan ya oleh tim YKK di kolom chat. Sahabat Kakak bisa langsung diklik untuk mengisi link presensi juga evaluasi. Oke ya sahabat Kakak. Oke. Nah, sahabat Kakak juga boleh bergabung, bukan boleh harus sih dong. Sahabat Kakak harus bergabung. Boleh nih gabung bersama-sama tim YKK di YKK Community agar sahabat Kakak bisa mendapatkan informasi terbaru, informasi terupdate dari Yayasan Kokalbe mengenai beasiswa ataupun mengenai kegiatan-kegiatan lain dari Yayasan Kokalbe tentunya. Nah, aku udah bilang tadi, aku akan membagikan informasi nih buat sahabat Kakak mengenai
pendaftaran beasiswa Jitu 2025. Nah, seperti yang aku omong di awal tadi, kalau Yayasan Kokalbe sedang ongoing nih atau pembukaan pendaftaran beasiswa. Nah, beasiswanya itu Jitu 2025 di mana ini adalah kesempatan emas nih bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi bagian dari generasi Jitu. Nah, pendaftarannya udah buka nih ya sahabat kakak, udah dari 10 November kemarin dan akan berakhir di 10 Desember 2024. Nah, untuk sahabat kakak yang tanya apa aja sih persyaratan-persyaratannya, sahabat kakak bisa langsung buka di buku panduan di link yang udah tertera di layar ini ya, di Bit.ly/, buku panduan Jitu 2025. Nah, di situ semuanya udah dijelaskan secara rinci, sahabat kakak akan tahu nih apa aja persyaratannya sahabat kakak butuh persiapkan untuk pendaftaran beasiswa Jitu. Nah, kalau udah paham semuanya, udah disiapkan semua, sahabat kakak langsung daftar di Bit.ly/ pendaftaran Jitu 2025, atau bisa langsung klik link yang udah dibagikan ya sahabat kakak. Jangan lupa daftar dan jangan lupa daftar karena kami semua akan menunggu sahabat kakak untuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari Yayasan Kokalbe. Untuk informasi lebih lanjut nih sahabat kakak bisa kunjungi website YKK ya, itu yayasankokalbe.org, atau bisa kirim di email beasiswajitu@yayasankokalbe.org. Oke deh, dipahami ya sahabat kakak, atau sahabat kakak boleh nih langsung foto nih biar kalau ingin bertanya bisa langsung nih cari, wah aku ada foto nih kemarin aku mau tanya gitu. Oke deh sahabat kakak, nggak kerasa ya kita udah sampai di akhir acara. Udah banyak banget nih yang kita bahas tentang penulisan esai beasiswa. Semoga perbincangan kita tadi bisa menjadi pengalaman dan pengetahuan baru yang tentunya dapat memotivasi sahabat kakak untuk meraih masa depan. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah bergabung hari ini. Semangat buat sahabat kakak yang mendaftar beasiswa Jitu 2025. Semoga sukses dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih ya. Iya, Kak.